Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Delam Daur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini hari Sabtu jam 9.09 ini. Tanggal 13 Juli tahun 2024. Jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube ya. Baik, seperti biasa Pak Delam Daur mau buka komen-komen di YouTube Pak D. Nah, untuk yang terakhir Nur Afandi, calon-calon minus tahun. Oke, bagaimana dengan Anda? Saya tanyakan ya. Lagi M. Firman Andriadi, sama saya juga nunggu lompat. Nah, ayo sama-sama nunggu besok hari Senin. Salam cuan. Ya, kita doakan mudah-mudahan bisa melampaui 5.000-an ya. Lagi ini yang memberi semangat ini Vinok. Terima kasih semangatnya. Juga untuk kamu semangat juga ya. Untuk Vinok. Bisnis _ investasi. Calon-calon nyangkut Pak D, semangat kita Pak D. Ya, kesabaran dalam berinvestasi sangat dibutuhkan. Salam cuan untuk Anda. Ini ada yang bertanya lagi, Ridwan Kurniadi 28. Nah, di bursa sudah berapa lama Pak? Nah, itu sudah saya jawab ya. Saya kira tidak perlu saya ulangi lagi, silakan lihat sendiri ya. Baik, kita saling doa mendoakan ya untuk Anda, mudah-mudahan sehat, dapat cuan yang banyak. Nah, penting untuk mendoakan itu penting ya. Untuk juga saya minta doa Anda, mudah-mudahan saya sehat ya. Untuk uang, saya sudah cukup. Jadi untuk kesehatan aja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita saling berpositif thinking ya. Karena positif thinking itu perlu untuk kesehatan juga perlu mempermudah mencari rezeki. Intinya seperti itu ya. Baik, tadi ada saya yang tertarik ya. Ada tertarik dengan YouTuber, tempat saya screenshot. Nah, oke, saya lihat ya screenshotnya ya. Oke, mana ini screenshotnya? Screenshot, sebentar. Saya lihat screenshot. Oh ya, dulu itu pernah ada yang nanya sama saya. Ini konsepnya apa? Gitu. Maksudnya gini, saya ber-YouTube pria itu konsepnya apa itu? Maksudnya seperti itu. Saya tidak punya konsep, saya tidak pernah konsep gitu loh. Saya jawab seperti itu dan saya ngomong ya apa adanya. Saya ngomong-ngomongku lah. Yang penting saya ngomong gitu loh. Jadi makanya saya selalu minta maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya sengaja dalam omongan saya gitu loh. Jadi saya enggak pakai konsep. Kalau konsep nulisnya piye? Kedawan toh ya. Swan. Jadi langsung ngomong aja sekenanya gitu. Mana ya? Untuk sebentar. Nah, ini Algeri ini ternyata ya. Ternyata YouTube saya itu yang nonton itu saya kaget. Ternyata anak-anak muda. Bahkan ada yang 18 sampai 24 tahun nih umurnya. 11,5% loh. Mantap ini. Anak seumuran segitu sudah mengenal saham. Ya. Oke, saya dukung nak. Saya dukung. Mudah-mudahan Anda nanti kalau sudah besar ahli dan punya uang banyak. Nah, penting untuk belajar investasi ini penting. Oke, yang kedua ini 25 umur sampai 34. Ini anak-anak muda yang produktif ya.
88,5% ya. Ini seanak saya. Oke, semangat ya anak-anak muda. Cari uang yang banyak. Oke, kesempatan. Mumpung Anda masih punya banyak tenaga, banyak pikiran. Apabila yang sudah kawin dan punya anak, ya kesempatan untuk mencari uang yang banyak untuk menghidupi anak istri dan keluarga. Dan berinvestasi memang sangat penting, ya. Nah, yang pria, nah untuk gendernya itu pria 100% kok. Nggak ada ceweknya. Oke, tadi sebentar ya. Nah, ini siapa ini? Setelah trading 10 tahun saya sadar technical analisis tidak ada gunanya. Baru tahu dia, baru sadar dia. Ternyata memang seperti itu. Jadi technical analisis itu ya percuma. Ini kreatif trader ini ya. Maaf, saya sebut ya. Saya tertarik dengan YouTube Anda tadi dan sempat saya screenshot. Oke. Nah, tentang technical analysis ya. Bicara tentang technical analysis sekarang. Technical analysis itu diciptakan seseorang berdasarkan tren, ya. Berdasarkan tren. Grafik kenaikan dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun. Contoh seperti ini ya. Kalau sebentar, BCA ada BCA. Nah, technical analysis ini itu dilihat jika kita ingin berinvestasi jangka panjang, ya, jangka panjang. Jadi, dari 3 tahun yang lalu harganya 5.960. Sekarang harganya 10.000, berarti sudah naik 63% kan? Nah, oke, saya masuk di investasi inilah. Karena trennya ini selalu naik. Nah, ini technical analysis. Kalau technical analysis digunakan untuk trading setiap hari, ya boncos. Boncos, benar. Jadi untuk technical analysis itu kadang-kadang saya juga lucu ya. Lucu ada gini. Ada yang membahas technical analysis tuh, YouTuber itu ya, gini. Nah, untuk tren besok karena ini sudah lewat dari resisten, nah ya, resisten maka akan tren naik. Ya, tren akan naik. Dan lihat, jika nanti pasar turun, wait and see. Lah terus kapan trading nih wong wait and see? Kan enggak mungkin trading. Wait and see. Masa dikan suruh wait and see terus? Nah, gini, kalau menurut saya ya, technical analysis kita abaikan. Oke, bagus. Yang sudah tahu bagus. Jadi untuk hati-hati ya. Tapi kalau hati-hati ya akhirnya tidak bergerak. Akhirnya tidak berbuat. Kalau saya itu gini. Pertama fundamental, tren. Jadi tren dari misalkan gini untuk saham bank. Saham bank ini trennya positif karena ada nilai tukar rupiah ini dengan dolar, rupiahnya naik. Nah, terus si Amerika inflasinya turun. Nah, terus misalkan Bank sentralnya Amerika menurunkan suku bunga. Nah, itu tentu akan bagus di sektor perbankan tanpa mengabaikan teknikal. Nah, kalau saya seperti itu. Terus kalau tren seperti itu, ada kabar seperti itu, oke, kita buat watchlist besok pagi untuk trading. Kita tunggu mana yang trennya sedang bagus, trennya sedang naik. Nah, seperti itu. Setelah itu kita baru masuk. Gitu kira-kira kalau saya ya. Nah, misalkan seperti ini, taruhlah untuk tambang batu bara lah. Batu bara gini untuk tambang batu bara. Tambang batu bara itu harganya sedang naik ya.
sedang naik. Terus oke, kalau sedang naik kemungkinan besok akan naik. Kita lihat aja, kita pantau. Oh, ternyata pergerakan di tambang ini ada yang bergeraknya volatil. Oke, kita masuk. Setelah kita masuk, hati-hati. Jangan sampai kita boncos gitu aja. Jadi feeling, hati-hati, itu sangat diperlukan. Nah, lagi kalau trading, kalau saya itu sering kali telat ya. Sering kali telat karena menggunakan HP. Saya kan menggunakan HP waktu trading itu. Yang menggunakan HP-nya lemot. Nah, kedua, untuk Stockbit ini juga agak lelet juga. Makanya oke lah, saya putuskan untuk trading menggunakan 3 HP. Saya trading menggunakan 3 HP. Untuk sekarang ya, kalau dulu waktu pertama-tama tidak cukup 1 HP. Sekarang menggunakan 3 HP. 1 HP ya. 1 HP untuk watchlist kan. 1 HP untuk buy dan sell ya kan. 1 HP untuk running trade. Nah, di situ. Nah, setelah running trade, kalau kita sudah siap untuk, misalkan kita sudah dapat porto lah, kita ada porto di sini. Oh, misalkan kita misalkan gini ya, kita tertarik dengan saham yang akan kita masuki dan trennya akan bagus. Kita lihat aja, kita pantau. Setelah itu, nah ini ada tren bagus ini, Harum, coba. Oke, Harum. Kita lihat di order book pergerakan lot bid sama lot ask, pergerakan tebel mana. Oh, ternyata yang beli banyak, nah, kan? Yang beli tebel-tebel. Oke, siap masuk. Nah, siap masuk, kita masuknya dengan HP yang satu ini, yang ketiga ini, khusus untuk jual dan beli di harga segitu. Jadi cepat. Kalau kita gini, kalau kita bolak-balik gini, mau beli, kadang-kadang harganya udah naik, udah kelewat. Gitu untuk saya ya, akhir-akhir ini. Dengan 3 HP, saya kira sudah cukup untuk 1 orang. Jangan terburu-buru untuk mencari untung. Saya harus untung sekian, saya harus 1 hari untung sekian. Enggak. Itu nanti akhirnya boncos ya. Akhirnya nanti rugi. Itu sudah saya lakukan. Ternyata itu trading butuh ketenangan jiwa. Uang yang digunakan itu benar-benar uangnya sendiri. Siap rugi. Kalau untung alhamdulillah. Nah, itu. Kalau saya trading untuk senang-senang kok. Saya rugi nggak masalah. Saya rugi nggak masalah. Karena uang yang saya gunakan itu kan uang dari hasil investasi yang saya dapatkan. Jadi oke, saya gunakan untuk senang-senang gitulah. Untuk senang-senang setiap hari. Daripada saya istilahnya pergi hura-hura, nggak bermanfaat kan. Di rumah tenang, ya nutul-nutul HP aja, jual beli. Jadi ya, adrenalin kita, semangat kita itu bisa tersalurkan di trading ini. Oke, sebentar ya. Sebenarnya itu tadi saya mau membahas membahas saham DSSA ya. Sudah pernah tahu tak saham DSSA? Siapa yang punya siapa yang punya portofolio di saham DSSA? Ayo, siapa? Tolong komentar. Saham ini 283.000 ya harganya 1 lot. Nah, kenaikannya 1 lot tidak masuk akal, hanya Rp25. Siapa yang berani masuk? Oke, saya tidak mau masuk di sini. Terlalu banyak uang, rugi. Terus saya analisa lebih lanjut ya. Kenapa saham DSSA sekarang 283.000? 1 tahun yang lalu ya.
ini ada keanehan, menurut saya ada keanehan. Dia akan stock split mungkin beberapa hari lagi ya. 1:10. Jadi kalau harga sekarang 283, nanti dibagi 10 berarti 28.300 ya. 28.300 saya kira juga masih mahal. Masih mahal. Karena apa? UNTR aja kurang dari itu. UNTR aja ya. Coba lihat aja UNTR. Nah, UNTR hanya 23.500. Di SSA kalau stock split 1:10, 28.300, masih lebih mahalan, dan naiknya per 1 tik Rp25. Ora cucuk, tetap ora cucuk. Nah, kenapa saham ini naiknya begitu signifikan? Sekarang tanyanya, ada pertanyaan seperti itu. Naiknya itu sejak 3 bulan yang lalu dari 122.750 ya, ini ya, di 17 Mei, Juni, Juli. 2 bulan ya, 2 bulan. Juni, Juli ya, Mei, Juni, Juli. Kan 2 bulan. Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli. 2 bulan atau 3 bulan? Ya, kira-kira 3 bulanan lah. Ini ya, ini ada kecurigaan saya. 3 bulan sebelum yang lalu dia punya rencana stock split, maka sebelum stock split dia dinaikkan. Dinaikkan. Ya, biasa. Saham gini masa ini yang masuk, coba lihat. 1 lot, 2 lot. Naik gini kan gampang. Gampang naik gini. Gampang sekali. Nah, mau stock split dia dinaikkan sedemikian rupa sehingga naiknya berapa persen? 100% lebih. Ya, 100% lebih. Terus setelah dinaikkan, terus dia rencana stock split. Kalau masuk di sini, ya riskan lah menurut saya. Menurut analisa saya seperti itu. Nggak mungkin mau saya masuk di sini, walaupun stock split 1:100, nggak mau. 1:100 berarti 2.830. Tetap nggak mau saya. Karena harganya sudah digelembungkan 3 bulan yang lalu. Nah, ini kalau stock split ya saham-saham seperti inilah harus diwaspadai. Harus diwaspadai untuk masuk. Jangan tertarik karena stock split. Ya, hati-hatilah dalam berinvestasi. Kalau mencari cuan, berinvestasilah di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Fundamental bagus kan tentunya kita semua sudah tahu ya. Saham Big Bang, tenang, saham Big Bang tenang. Misalkan gini, BRI mau turun di 3.000, emangnya gua pikirin gitu aja. Ini terakhir kan di Juni ya, 4.100. Kenapa nggak turun lebih dalam? Nggak apa-apa, yang penting nanti kan dia akan naik lagi gitu loh. Dia akan naik. Karena apa? Tren tahunan ini selalu naik. Ya kan? Ini membuat aman. Nggak ada kata-kata, oh apa itu? Tadi ada yang komen, nyangkut. Nggak ada. Oh, investasi nyangkut. Investasi memang uangnya disangkutkan, bukan nyangkut. Namanya investasi itu uangnya disangkutkan gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuh. Terus lagi BBNI. Nah, investasi di sini. Trading pun di sini aman. Ya. Nah, ini BBNI. Kalau misalkan trading di ini nyangkut ya, nggak bisa jual 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ya ditunggu sampai naik lagi.
Kalau turun terus average down. Nah, kalau dulu kan teori saya average down itu kan, terus semakin turun semakin beli, semakin akhirnya harganya turun di average kita. Gitu caranya. Nah, ini syaratnya dengan uang fresh ya. Syaratnya dengan uang sendiri. Tapi kalau uang hutang ya jangan. Uang sendiri misalkan ya enggak dapat average down. Misalkan gitu. Tunggu aja, tenang. Tunggu 1 bulan enggak trading lah. Nah, 2 bulan nggak trading nggak apa-apa sampai naik, setelah naik, nah trading seperti itu. Nah itulah kira-kira ya untuk saham DSSA tadi sudah sedikit saya analisa, dan untuk ngomong-ngomong tadi ngelantur kemana-mana ya nggak apa-apa lah. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf ya. Ini disclaimer on, hanya pengalaman pribadi, bukan merupakan suatu ajakan. Untuk Anda jika melakukan sesuatu, ya keberanian memang penting. Jadi tanpa ada keberanian, kamu hanya menunggu sesuatu, tidak berbuat apa-apa, ya nggak maju-maju. Oke, masuk sedikit untuk percobaan. Ada yang gini, ada bentar ya. Ada yang trading dengan menggunakan virtual trading. Kamu menggunakan virtual itu di darat ya, di darat di ini anak-anak yang menggunakan virtual trading. Jangan menggunakan virtual. Kamu nggak akan bisa tahu. Menggunakan virtual trading itu hanya teori, tapi prakteknya beda loh. Nah, lagi menggunakan uang kecil. Uang kecil itu uang ya puluhan ribu, ratusan ribu. Beda dengan menggunakan uang yang puluhan juta. Jadi sewaktu dia trading untung menggunakan virtual ya, virtual trading untung terus dia masuk, ternyata beda prakteknya dengan menggunakan uang ya. Setelah biasanya menggunakan uang kecil terus menggunakan uang besar juga beda prakteknya. Jadi mendingan kalau praktek, kalau punya uang yang menggunakan uang besar sekalian. Kalau sudah menggunakan uang besar ya, kamu trading dengan saham-saham yang kecil tuh males bener. Saham yang ratusan, yang 1.000 ke bawah itu males. Jadi tradingnya ya cari yang kelas 5 ribuan lah sampai 10 ribu itu. Itu teorinya kayak gitu. Nah kalau saya mengajari seseorang, ya ini di darat ya, bukan di online ya. Kamu kalau keponakan atau apa ya, kamu mengenal saham enggak? Enggak. Terus kamu pengen enggak saham? Pengen Pak. Lah terus kepengin tapi enggak punya modal. Nah gitu. Enggak punya modal. Oke, tak suruh buka rekening RDN, tak kasih tahu untuk saya kasih modal. Saya kasih modal untuk dia mengenal saham. Mengenal saham ini loh caranya, kamu beli saham seperti ini. Caranya jual seperti ini. Jadi dia tidak mengeluarkan modal. Saya hanya apa itu istilahnya, ngasih pelajaran sama dia biar dia tahu melek saham gitu loh. Melek investasi mumpung masih muda. Tapi jika ada anak saya maupun siapa ya yang tidak kepingin, ya saya nggak memaksa. Dipaksa pun nanti dia akan boncos ya. Jadi yang benar-benar kepingin ya saya suruh masuk dan saya bimbing. Itu loh gini caranya, cara kayak gini. Jadi lebih enak membimbing itu dengan praktek secara langsung. Kalau dia takut nggak punya uang, kita kasih modal. Nah, dengan bimbingan dia akan tahu, oh ini loh cara mencari keuntungan, ini gini. Nah, setelah dia tahu, akhirnya dia punya modal, masuk. Jika dia sudah punya modal, dia kembalikan, ya saya terima. Oke, kamu sudah siap untuk belajar, sudah siap mandiri seperti itu.
Lah kalau belajar trading bayar, ya payah itu. Payahnya gini, belum tahu keuntungannya sudah bayar gitu loh. Mendingan belajar sendiri. Belajar sendiri, praktek sendiri. Dengan uang kecil lah. Nggak usah nggak usah berburu dengan uang besar. Eh, Pengalamannya belum ada, pengen untung besar. Pengalaman dibangun dengan step by step. Lama-kelamaan nanti akan pinter. Kalau sudah pinter, nanti baru menggunakan uang gede. Terima kasih ya, ngelantur ngomong tutung tindih. Oke, sudah saya cukupkan sekian. Semoga Anda cuan, cuan Sisi, selamat malam.